Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh dosen bersangkutan pada mata kuliah Teknologi Media Informasi. Nah, materi kami adalah teknologi multimedia. Nah, pembahasan kami atau yang akan kami bahas pada materi ini yakni yang pertama, pengertian teknologi multimedia, yang kedua karakteristik dan unsur-unsur program multimedia, yang ketiga pembagian atau kategori program multimedia, yang keempat prinsip-prinsip pengembangan multimedia, yang kelima jenis-jenis aplikasi multimedia, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai keunggulan, fungsi, dan manfaat multimedia itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian teknologi multimedia. Materi pertama yaitu pengertian teknologi multimedia. Menurut bahasa, multimedia berasal dari dua kata yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media berarti sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan pesan atau sebagai perantara. Jadi, multimedia adalah perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen, misalkan menggabungkan teks, grafik, video, audio, ataupun media lainnya. Ada pula pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut MC Comics tahun 1996 yang mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari tiga elemen yakni suara, gambar, dan teks. Yang kedua menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2002, mereka mengatakan bahwa multimedia merupakan suatu kombinasi dari paling sedikitnya dua media input atau output. Media ini bisa berupa audio, animasi, video, teks, grafik, serta gambar. Yang ketiga itu menurut Robin dan Linda tahun 2001. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi secara dinamis dan interaktif yang menggabungkan teks, grafik, animasi, audio, serta video. Menurut Vaughan tahun 2004, multimedia adalah kombinasi dari beberapa teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirim ke Anda melalui komputer atau elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Kenalkan, nama saya Lilis Amalia. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian karakteristik dan unsur-unsur program multimedia. Perkembangan teknologi komputer yang pesat seperti yang terjadi saat ini telah memberikan kontribusi positif terhadap cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. Nah, teknologi komputer yang telah menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung berlangsungnya proses belajar. Cara mempelajari informasi dan pengetahuan saat ini tidak lagi sama seperti yang dilakukan pada masa sebelumnya, memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan interaksi secara intensif dengan informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari. Unsur interaktivitas dalam program multimedia membuat penggunanya dapat memilih dan menentukan ragam informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari sesuai dengan minat dan keperluan. Program multimedia pada umumnya dilengkapi dengan navigasi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Tidak hanya itu, program multimedia juga dapat memberikan umpan balik bagi penggunanya. Unsur-unsur tampilan dalam sebuah program multimedia mencakup teks, audio, gambar, video, animasi, dan grafik. Semua unsur ini ditampilkan secara terintegrasi dalam sebuah program multimedia. Setiap unsur program multimedia memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Pengguna untuk menguasai sebuah pengetahuan
atau keterampilan yang tengah dipelajari. Contoh program yang menggunakan metode pembelajaran tutorial adalah program multimedia yang berisi pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak atau software komputer. Metode pembelajaran tutorial pada dasarnya hampir sama dengan program multimedia yang menggunakan metode demonstrasi. Dalam program multimedia yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, pengguna diperagakan pengetahuan dan keterampilan tentang cara pengoperasian sesuatu secara sistematik, misalnya pengoperasian sebuah peralatan atau mesin, kombinasi unsur teks, audio, dan video, atau animasi yang dapat digunakan untuk mempelajari informasi dan pengetahuan yang didemonstrasikan melalui program multimedia itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya Hasrawati. Saya akan menjelaskan mengenai kategori dalam program multimedia yang terbagi atas dua, yakni multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Artinya, multimedia ini tuh dirancang tidak memiliki alat pengontrol yang dapat ditindaklanjuti oleh pengguna atau pemakai. Dan multimedia ini juga berjalan sekuensial atau berurutan. Nah, misalnya TV dan film. Dan yang kedua itu multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita mengambil contoh metode tutorial yang merupakan metode yang bersifat interaktif atau di dalamnya terdapat interaksi yang memungkinkan terjadinya umpan balik pengguna program multimedia ini. Nah, tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi juga contoh lainnya itu aplikasi game yang dirancang untuk terjadinya interaksi atau umpan balik dalam program multimedia ini. Nah, demikianlah pembagian dari multimedia itu sendiri. Saya akan menjelaskan prinsip program pengembangan multimedia. Nah, yang pertama, prinsip multimedia. Prinsip multimedia mempunyai makna bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui penggunaan gabungan antara unsur gambar dan unsur kata-kata atau teks. Nah, yang kedua, prinsip kontiguitas. Prinsip kontiguitas menyatakan bahwa pemirsa akan belajar lebih baik dari informasi dan pengetahuan yang ditampilkan melalui teks, unsur grafis yang diletakkan secara berdekatan. Yang ketiga, prinsip koherensi. Prinsip koherensi mengemukakan bahwa hal-hal yang tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan informasi pengetahuan yang akan dikomunikasikan tidak perlu dimasukkan ke dalam program multimedia. Yang keempat, prinsip modalitas. Prinsip modalitas memberi arti bahwa unsur audio atau suara perlu digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui multimedia. Yang kelima, prinsip pengulangan. Siswa sebagai pemirsa akan belajar melalui animasi atau narasi daripada melalui gabungan animasi, narasi, dan juga teks pada layar. Yang keenam, prinsip personalisasi. Prinsip personalisasi memiliki makna bahwa isi atau materi program yang dikomunikasikan melalui format percakapan atau conversation
akan memberi dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa. Yang ketujuh, prinsip suara atau audio. Prinsip suara menyatakan bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui kata-kata yang diucapkan lewat suara asli daripada narasi disampaikan dengan menggunakan mesin atau program komputer. Yang kedelapan, prinsip pemberian tanda. Pemberian tanda atau signaling merupakan hal yang cukup penting untuk diterapkan dalam desain dan pengembangan program multimedia. Yang kesembilan, prinsip interaktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara siswa dan sumber belajar merupakan inti dari aktivitas pembelajaran. Tidak ada hasil belajar tanpa interaksi antara siswa dan sumber belajar. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip prapelatihan. Prinsip prapelatihan mempunyai makna bahwa proses belajar akan berlangsung efektif apabila siswa terlebih dahulu telah memiliki pengetahuan tentang apa yang dipelajari. Saya Jamila Aulia. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis aplikasi multimedia. Nah, jenis-jenis aplikasi multimedia ini memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu grafik 3D. Contohnya seperti arsitektur Revit atau Autodesk Maya dan Max Autodesk 3ds atau Biocorp 4D. Yang kedua yaitu media player. Contohnya seperti Windows Media Player, Winamp, Power DVD, dan Disk Player. Yang ketiga yaitu editor gambar. Contohnya adalah Adobe Photoshop, GIMP, dan yang keempat yaitu animasi. Contohnya seperti Micromedia Flash. Contohnya seperti perangkat lunak animasi dan Power Animator. Yang kelima yaitu grafik atau penampilan gambar. Contohnya XNView dan Microsoft Pictures. Dan yang keenam yaitu audio atau video editor. Contohnya seperti Adobe Premiere, Windows, dan Movie Maker. Sekian dari saya dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan, fungsi, dan manfaat multimedia. Nah, yang pertama keunggulan program multimedia itu sendiri yang dikemukakan oleh Hennig dan Molenda tahun 2005. Dalamnya berisi sejumlah keunggulan yang dimiliki program multimedia, yakni yang pertama itu membuat proses belajar lebih baik dan dalam meningkatkan daya ingat atau retensi, memfasilitasi proses belajar pengguna program yang memiliki gaya belajar atau learning style berbeda, membantu siswa dalam mencapai beragam tujuan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Selanjutnya meningkatkan motivasi belajar pengguna program multimedia. Memiliki sifat interaktif, dapat digunakan untuk mendukung aktivitas belajar baik individual maupun kelompok. Selanjutnya menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten, dan yang terakhir memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar yang dilakukan. Nah, Computer Technology Research juga mengemukakan bahwa 20% manusia menyerap apa yang mereka lihat, 30% apa yang mereka dengar, dan 50% apa yang mereka lihat dan dengar, dan 80% apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan saat itu. Maka dari itu multimedia menjadi sangat efektif dalam pembelajaran. Nah, multimedia juga akan membantu menyebarluaskan informasi kepada jutaan orang yang bahkan tidak memiliki komputer dan tidak mengerti komputer. Nah, multimedia yang dirancang dengan baik membantu siswa membangun modal mental yang lebih akurat dan efektif daripada yang mereka lakukan dari teks saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dan manfaat multimedia. Nah, menurut Gumakar tahun 2014, fungsi multimedia adalah untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tool dan link sebagai alat bantu.
sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, serta berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu manfaat multimedia. Nah, manfaat multimedia itu sebagai sarana informasi umum dan juga sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kita ambil contoh metode presentasi. Nah, metode presentasi ini bagian dari program multimedia karena di dalamnya telah digabung antara teks, animasi, gambar, dan lain-lain sebagainya. Sehingga metode presentasi ini akan memungkinkan para siswa untuk lebih mudah memahami materi yang telah disediakan dalam bentuk atau dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.